Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairunisa Nabila Wibowo dengan NIM 221340016 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan kembali terkait mata kuliah Public Speaking di hari Selasa kemarin. Jadi pada mata kuliah kali ini hanya diberikan materi dan juga tugas. Jadi tidak ada 3 orang mahasiswa yang ditunjuk secara acak untuk sebagai presentator di depan kelas. Nah, materi-materinya apa aja sih yang sudah diberikan, yaitu ada terkait prinsip komunikasi. Kira-kira prinsip komunikasi itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah tahu. Kita harus mengetahui informasi, pesan, ataupun materi yang akan disampaikan. Jadi, kita untuk sebagai presentator atau sebagai komunikator, itu kita harus mengetahui terlebih dahulu informasinya apa sih yang akan kita sampaikan, sehingga ketika kita menyampaikan suatu pesan, informasi, dan materi tersebut, kita itu sudah dapat memahami terlebih dahulu materinya. Kemudian selanjutnya adalah tujuan. Kita juga selain kita memahami, selain kita mengetahui materinya, kita juga harus mengetahui tujuannya untuk apa sih kita menyampaikan informasi tersebut, materi tersebut, dan pesan tersebut kepada audiens, sehingga ketika kita sudah mengetahui tujuannya untuk apa, kita juga akan lebih mudah untuk menyampaikan informasi tersebut. Selanjutnya adalah halayak. Kita harus mengetahui dulu nih, halayak atau audiensnya itu seperti apa sih. Kita harus mengetahui karakteristik dari audiensnya seperti apa, kemudian pendidikan daripada audiensnya seperti apa, kemudian budayanya seperti apa, dalam status sosial mereka itu seperti apa. Karena hal-hal seperti ini ketika kita mengetahui halayaknya atau kita mengetahui audiensnya itu seperti apa, maka akan lebih mudah untuk seorang presentator itu menyampaikan suatu pesan agar lebih mudah. Jadi kita juga bisa menyesuaikan tata cara bahasa kita, tata cara kita menyampaikan suatu materi tersebut atau informasi tersebut itu akan lebih mudah dicerna oleh audiens ketika kita mengenal audiens itu seperti apa. Karena cara kita menyampaikan kepada anak-anak mahasiswa dengan anak-anak SMP itu jelas akan berbeda gitu, sehingga kita harus mengetahui terlebih dahulu karakteristiknya seperti apa, status sosialnya, budayanya, kemudian pendidikannya seperti apa gitu. Selanjutnya adalah cara kita mengkomunikasikan pesan tersebut. Nah, kita juga harus tahu nih gimana sih cara kita untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tersebut. Jadi kita juga harus mengkomunikasikannya secara jelas, singkat, tidak terlalu bertele-tele, namun jelas dan singkat saja, kemudian sesuai dengan apa yang ada gitu, secara akurat, atau juga kita bisa secara terurai. Jadi kita harus mengetahui dulu nih cara kita mengkomunikasikannya seperti apa. Ketika kita mengetahui hal yang seperti apa, kita tahu cara kita mengkomunikasikannya seperti apa, sehingga lebih mudah untuk diterima oleh audiens. Kemudian selanjutnya adalah hambatan kita dalam setiap public speaking, atau kita sebagai seorang public speaker itu pasti memiliki hambatan-hambatan tertentu. Tapi dalam prinsip komunikasi ini kita harus bisa meminimalisir atau menghilangkan hambatan tersebut. Hambatan-hambatan itu jika dari presentatornya itu sendiri seperti kita emosi, kemudian perasaan cemas, tegang, atau kita terlalu banyak dalam berbicara sehingga kita kemana-mana berbicaranya, sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal kita memberikan informasi tersebut, atau mungkin hingga kita salah gitu memberikan suatu informasi tersebut. Jadi hal-hal ini tuh harus diminimalisir, bahkan dihilangkan hambatan-hambatan seperti ini. Kemudian juga kita harus tahu nih target dalam komunikasi ini tuh seperti apa. Komunikasi audiovisual itu kan agar audiens itu dapat mengerti dan tujuan itu akan tercapai. Jadi kita harus tahu nih target kita apa. Ketika kita tahu tujuannya, kita tahu target dalam kita mengkomunikasikan tersebut atau dalam kita memberikan informasi tersebut itu seperti apa. Tuh. Nah, selanjutnya selain daripada yang tadi itu kan ada prinsip-prinsip dalam komunikasi, di mana ada tujuan, target, menghilangkan hambatan, kemudian ada halayak. Nah, di sini ada jenis-jenis daripada pembicaraan publik. Jadi kan dalam bicara itu ada pembicaraan publik, ada yang secara privat. Dan hal ini jelas jauh berbeda, terlihat daripada audiensnya seperti apa. Nah, jenis-jenis daripada pembicaraan publik itu sendiri ada yang secara impromptu atau secara dadakan. Kemudian ada yang secara presentasi, kemudian ada moderator, kemudian ada pidato,
MC berbicara dalam wawancara, penyiar radio ataupun presenter televisi. Kemudian selanjutnya, nah, presentasi atau pembicaraan secara dadakan itu seperti apa sih? Jadi presentasi secara dadakan ini seperti presentasi ketika ada di dalam kelas, seperti dalam pembicaraan yang secara dadakan itu adalah ketika yang 3 orang mahasiswa itu ditunjuk maju secara acak. Itu kan secara dadakan ya. Nah, cara untuk menghadapi hal ini ada 2. Kita harus nekat untuk berbicara atau kita bisa menolaknya. Tapi kita juga harus tahu nih, ketika kita mau nekat untuk berbicara, ketika kita ditunjuk untuk berbicara, kita harus mengetahui dulu nih, kepada siapa nih kita berbicara, audiensnya itu bentuknya seperti apa, sehingga kita juga, walaupun dadakan, informasi tersebut akan mudah untuk tersampaikan juga ke mereka. Kemudian kita tuh berbicara dalam forum yang seperti apa, seperti itu. Jadi kita tetap harus mengenal terlebih dahulu audiensnya, walaupun berbicaranya itu secara dadakan. Kemudian selanjutnya adalah presentasi. Presentasi ini adalah pembicaraan yang terencana, dimana kita tahu nih kita akan berbicara di waktu kapan, tempatnya seperti apa, audiensnya seperti apa, materinya seperti apa. Berbeda dengan ketika dadakan. Ketika dadakan kan kita tidak mengetahui materi yang akan kita sampaikan apa, kemudian audiensnya seperti apa, gitu ya. Kalau ini tuh udah jelas, pasti kita mengetahui audiensnya seperti apa, topik yang akan kita sampaikan, udah terpampang jelas dan udah tersiapkan gitu. Dan biasanya itu menggunakan alat-alat bantu seperti PowerPoint ataupun hal-hal lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada moderator. Moderator tuh apa sih? Moderator adalah orang yang mengarahkan suatu acara. Jadi tapi berbeda, moderator ini jelas berbeda dengan MC, karena ketika moderator adalah orang yang mengarahkan acara, mengatur waktu, tapi ini tuh biasanya digunakan dalam suatu untuk memimpin suatu presentasi. Jadi misalkan ada suatu kegiatan di dalam kegiatan itu ada suatu materi, dan itu tuh biasanya dipimpinnya oleh moderator. Berbeda dengan MC. Kalau MC, karena Master of Ceremony, dia biasanya akan memimpin atau yang memiliki satu acara tersebut sampai dari awal sampai akhir. Seperti itu. Biasanya kalau ini tuh jadi dia harus bisa mengarahkan pembicaraannya seperti apa, kemudian dia juga harus mengenal juga audiensnya seperti apa agar dia bisa mengatur audiensnya agar kondusif. Kemudian juga dia harus bisa bagaimana caranya dia untuk mengelola waktunya juga seperti apa agar seorang presentatornya yang akan memberikan materinya tersebut juga tidak terlalu lama dan tidak terlalu bertele-tele, seperti itu. Jadi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya itu ada pidato. Pidato itu apa sih? Biasanya pidato itu ada pemaparan informasi atau pengarahan dan motivasi. Pidato itu juga biasanya seperti kayak pidato-pidato dalam bentuk serah terima, atau misalkan dalam pidato-pidato ketika pidato-pidato umum yang dalam pemerintahan seperti itu pidato. Sebenarnya enggak, dan pidato ini jelas berbeda dengan presentasi. Kalau presentasi kan itu ada materinya, biasanya pakai PowerPoint. Kalau pidato tuh biasanya ada yang juga dengan teks gitu. Ada yang memang secara langsung berpidato. Dan itu juga biasa umumnya itu udah jelas juga, jadi jelas waktunya kapan, kemudian dia juga sudah mengetahui audiensnya siapa aja, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah Master of Ceremony. Nah, seperti yang udah tadi saya jelaskan juga bahwa Master of Ceremony dengan moderator ini jelas berbeda. Karena kalau Master of Ceremony itu dia akan membacakan satu susunan acara dari awal sampai akhir. Nah, kalau misalkan si moderator itu tuh biasanya cuma dalam presentasi aja gitu, dalam kegiatan dalam presentasi itu saja. Jadi dia cuma jadi seorang partner dari presentator gitu. Nah, selanjutnya adalah berbicara dalam wawancara atau interview. Bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang pewawancara? Itu adalah kita harus juga tidak terlalu bertele-tele. Sebenarnya dalam presentasi ataupun komunikasi apapun itu tuh jangan terlalu bertele-tele. Jadi jelas, singkat aja. Jadi tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu banyak bertanya banget, tidak memojokkan daripada narasumber itu tersebut juga. Jadi kita harus bersikap secara netral.
Nah, jawabannya itu fokus memberikan kejelasan bagi interview ataupun audiensnya itu tersendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah resep sukses daripada presentasi. Apa sih resep sukses daripada presentasi itu sendiri? Adalah kita harus riset. Kita harus tahu nih materinya seperti apa. Riset itu kan kita harus mengetahui dulu ya, kita mencari tahu gitu. Materinya seperti apa yang bakal kita sampaikan, tujuannya apa, audiensnya seperti apa, kita akan memberikan materi itu berapa lama, kemudian bagaimana kita memanage waktu ini agar cukup untuk kita menyampaikan suatu materi gitu. Kemudian juga kita harus latihan dalam penampilan. Ketika kita presentasi, tadi kan sudah dijelaskan ya, ketika presentasi itu kita sudah mengetahui waktunya kapan, sehingga kita harus bisa berlatih sehingga bisa meminimalisir hambatan-hambatan yang ada. Kemudian juga kita harus relax, tidak tegang. Jadi kita harus bisa memanage diri kita, memanage emosi kita untuk tenang, karena ketika kita tenang, kita relax, itu akan lebih mudah kita untuk menyampaikan suatu informasi ataupun pesan. Selanjutnya ada ciri-ciri presentasi. Nah, tadi bedanya presentasi dengan pidato itu formal. Umumnya itu pidato itu formal. Kalau misalkan presentasi itu biasanya sifatnya formal tapi nggak terlalu formal banget gitu ya. Terus juga terencana secara matang, terus sudah ditentuin nih tempatnya di mana, waktunya di mana, materinya seperti apa, terus menggunakan alat-alat peraga. Biasanya juga dipandu sama moderator. Terus ada audiensnya, terus ada sesi tanya jawab. Umumnya tuh kayak ketika kita lagi presentasi di dalam kelas gitu. Selanjutnya ada tujuan dan target presentator. Tujuan dan target presentator tuh apa sih? Ada dua. Yang pertama adalah kesuksesan dalam membawakan presentasi dan kesuksesan dalam mempengaruhi audiens. Karena kan ketika kita menjadi seorang presentator, kita kan membawakan suatu presentasi ataupun materi tersebut. Nah, bagaimana nih kita harus bisa menyampaikan, membawakan presentasi tersebut dengan baik dan benar, agar kita juga bisa mempengaruhi audiens itu sendiri daripada informasi dan pesan yang sudah kita sampaikan. Kemudian selanjutnya ada jenis dan metode daripada presentasi. Di sini ada beberapa. Ada yang gaya kuliah. Gaya kuliah itu di mana presenter menjadi pusat perhatian. Gaya kuliah itu kayak kita ketika di dalam kelas, kan itu presentatornya jadi pusat perhatian. Jadi kita benar-benar memperhatikan. Nah, kemudian ada yang simulasi. Jadi dicampur dengan beberapa permainan, pertunjukan ataupun penjelasan. Jadi diselang-seling gitu. Jadi nggak benar-benar membawakan suatu informasi aja. Jadi ada pertunjukannya, ada permainan-permainan yang dimainkan gitu. Dan ada penjelasannya juga daripada informasi tersebut. Kemudian ada juga diskusi panel. Beberapa pembicara dan fasilitator atau moderator yang baik. Jadi biasanya tuh ada beberapa pembicara, jadi yang presentasi itu bukan cuma satu orang, tapi ada beberapa. Nah, itu tuh biasanya juga dipandu sama si moderator itu sendiri. Kemudian ada yang DVD, jadi menonton DVD, jadi kurang interaktif biasanya. Terus juga ada yang menggunakan PowerPoint. Seperti di dalam kuliah juga kan kita menggunakan PowerPoint umumnya. Kemudian ada yang gayanya tanya jawab, jadi kayak diskusi bentuknya. Jadi presentator dan narasumber itu dilanjutkan dengan tanya jawab, bentuknya biasanya kayak talk show seperti itu. Kemudian ada tujuan presentasi. Nah, perlu kita perhatikan bahwa presentasi, hubungan dari presentator dan presentasi dengan audiens itu apa sih tujuannya? Nah, pertama itu ada bahwa masing-masing peserta harus dihormati dan dihargai. Tentu ya, ketika kita menjadi seorang presentator, kita harus bisa menghargai dan menghormati daripada si peserta atau audiensnya. Kemudian kita juga harus bisa memberikan pengetahuan tambahan kepada mereka, sehingga informasi yang kita sampaikan itu berguna untuk audiensnya. Seperti yang tadi, kita harus mengetahui tujuannya untuk apa sih. Karena kan biasanya umumnya apa yang kita sampaikan itu adalah apa-apa yang memang belum benar-benar diketahui oleh audiens, atau misalkan ada yang memang sudah diketahui tapi kurang mendalam, jadi kita akan membahas secara mendalamnya. Biasanya kan seperti itu ya umumnya. Kemudian juga bahwa
dari materi yang kita sampaikan itu bermaksud untuk membantu memajukan mereka. Jadi kita tuh mendorong mereka bagaimana nih si materi yang sudah disampaikan oleh seorang presentator itu dapat mempengaruhi mereka gitu. Nah, selanjutnya juga ada hambatan-hambatan personal dalam presentator. Public itu ada apa aja sih? Di sini ada 4. Yang pertama itu tidak siap, takut salah, berpikir negatif terkait audiens, dan juga takut untuk tidak bisa memenuhi ekspektasi audiens. Terkadang, dan hal ini tuh memang umum pasti dirasakan oleh seorang presentator ataupun seorang public speaker. Kita merasa kayak, aduh kayaknya nggak siap deh, takut kalau misalkan audiensnya nggak bisa memperhatikan atau audiensnya tidak dapat memahami dengan baik, atau misalkan aduh kayaknya audiens udah berekspektasi lebih dengan saya, sehingga kalau saya menyampaikannya salah takut audiensnya itu merasa kecewa seperti itu. Karena itu tuh hambatan-hambatan personal yang umumnya atau juga itu bisa juga kayak mitos, tapi memang itu kadang terjadi, dan saya pribadi juga itu sering mengalami hal tersebut ketika saya ingin menjadi seorang public speaker. Kemudian selanjutnya adalah demam panggung. Demam panggung itu apa sih? Demam panggung itu kayak perasaan gugup yang bisa menyebabkan nafas kita tuh jadi pendek, terus tegang, kadang juga sakit perut jadinya, terus jadi terus gemeteran, sehingga itu tuh bisa mengganggu ketika kita akan menyampaikan suatu informasi. Nah, apa sih faktor daripada gangguan panggung itu sendiri? Demam panggung itu faktornya adalah kita kurang dalam mempersiapkan presentasi tersebut. Kita kurang juga dalam pengalaman, sehingga kunci daripada menjadi seorang public speaker adalah berlatih, dan berlatih. Sehingga untuk meminimalisir demam panggung ini sendiri. Kemudian juga demam panggung itu adalah ketika kita memiliki mental yang memang kurang siap. Jadi kayak terlalu banyak overthinking yang sehingga membuat diri kita tuh semakin tegang gitu. Karena ketika kita mau presentasi, seharusnya kita tuh harus bisa relax dan menenangkan diri. Jadi beberapa menit sebelumnya, 5 menit atau 5 menit sebelumnya atau 20 menit sebelumnya, kita tuh harus bisa menenangkan diri, mencari cara untuk bagaimana caranya menghilangkan demam panggung ini, untuk meminimalisir demam panggung ini sendiri. Nah, demam panggung juga itu hadir karena kita tuh kurang percaya diri. Kan overthinking itu juga hadir karena kita kurang percaya diri, sehingga menyebabkan demam panggung itu. Kemudian juga rasa takut ini. Nah, awal daripada demam panggung juga kan rasa takut ya. Ketika kita takut, aduh kayaknya takut deh buat nyampein, aduh nanti kalau salah gimana ya. Ketika kita takut kan kita overthinking, sehingga terjadilah demam panggung itu. Nah, cara mengatasi demam panggung itu gimana sih? Nah, seperti tadi, kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kita harus punya persiapan tersendiri. Kemudian kita juga harus berlatih kayak di depan kaca, atau misalkan kita berlatih di depan teman-teman sebelumnya. Terus kalau misalkan emang gak sanggup buat menatap audiens, coba gak usah bener-bener kita menatap mukanya satu-satu, atau misalkan menatap secara matanya gitu. Kita coba tatap, kan kita melihat mereka tapi sebenarnya kita nggak benar-benar menatap mereka. Misalkan kita ngelihat jidatnya aja gitu kan, kita nggak face to face gitu ya melihat merekanya gitu. Kemudian kita juga harus bisa mengatur nafas, kayak kita ngitung 1 sampai 10 berulang-ulang, terus kita berdoa gitu. Karena aku pribadi pun ketika ingin menjadi seorang presentator atau misalkan akan menjadi seorang public speaker, itu tuh sering banget mengalami demam panggung. Terkadang tuh emang sebelum maju juga udah merasa demam panggung, dan aku kadang kayak meyakinkan diri bahwa ayo kamu bisa gitu. Terus kayak menetralkan bikin diri itu jadi relax gitu. Biasanya aku berlatih kayak di depan teman-teman sebelum daripada presentasi itu sendiri. Selanjutnya itu adalah rasa takut, overthinking, takut segala macam itu adalah hal-hal yang wajar dan pasti itu akan dialami oleh semua orang yang akan menjadi seorang presentator. Karena rasa takut itu adalah merasa yang manusiawi. Jadi nggak apa-apa sama sekali, nggak perlu dihilangkan. Tapi bagaimana cara kita untuk memanage rasa takut ini agar tidak benar-benar menguasai diri. Karena jika menguasai diri, kita akan menjadi cemas dan akan mengganggu
konsentrasi kita itu dalam menyampaikan suatu presentasi. Jadi kita harus banyak latihan, dan latihan. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.